kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Siaran ini juga ditayangkan di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Pendengar, di Dialog Pengarus Utamaan Gender hari ini hari ini kita akan membahas bagaimana peran perempuan tidak hanya sebagai anggota tetapi juga sebagai penggerak dan pengambil keputusan dalam organisasi. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita hari ini narasumber dari PW Alpin Sumatera Selatan. Yang pertama saya sapa dulu Ibu Eni Gusita selaku Ketua Umum PW Alpin Sumatera Selatan. Ibu, selamat pagi, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Ibu Rahmi Rizal selaku Dewan Pakar PW Alpin Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu, gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kami sapa Ibu Dina Tanjung selaku Ketua 1 PW Alpin Sumatera Selatan. Ibu Dina, bagaimana Ibu? Oh, luar biasa, baik, Allahu Akbar. Semangat Bu ya. Dari suaranya ini sudah menggebu-gebu dan tidak sabar ya. Emang model suaranya seperti ini. Iya. Baik Ibu, di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi hari ini kita dengan tema kiprah perempuan dalam organisasi. Sebagai Ketua Umum PW Alpin Sumatera Selatan, menurut Ibu Eni, bagaimana sih Ibu kondisi organisasi perempuan saat ini dalam mendorong kesetaraan gender di Sumatera Selatan? Baik, kalau kita lihat sekarang banyak ya organisasi perempuan yang ada di Sumatera Selatan khususnya itu infonya sekitar 60-an lebih itu organisasi perempuan, di mana alhamdulillah dari organisasi tersebut banyak sekali kiprah-kiprah perempuan dalam memanfaatkan dirinya untuk masyarakat. Jadi sudah banyak berkembang lah ya organisasi perempuan yang ada di Sumatera Selatan, semakin meningkat. Oke. Kalau misalnya menurut Ibu Rahmi dari perspektif Dewan Pakar, bagaimana Ibu melihat implementasi pengarus utamaan gender di tingkat organisasi saat ini? Kalau kami lihat karena begitu banyaknya berdirinya organisasi, ini membuktikan bahwa ada penerimaan dari masyarakat, terutama organisasi perempuan. Karena kita lihat tadi jumlahnya dari dulu, kita lihat jumlahnya mungkin pacak dihitung dengan jari, Kalau sekarang tidak tergambar lagi begitu banyaknya, mungkin lebih dari tadi Bu En mengatakan 60, mungkin 60, lebih dari itu, ya. Itu yang aktif, yang tidak aktif itu ratusan jumlahnya. Berarti setiap tahun selalu ada peningkatan Bu ya? Pasti. Kalau dalam pengalaman Ibu Dina, bagaimana Ibu kiprah nyata perempuan di organisasi yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari sekarang? Makin baik, makin kesini makin hebat ya, dan makin bermunculan pemimpin-pemimpin perempuan yang memang lahir berangkat dari kepedulian sosial. Lebih banyak seperti itu. 60 itu hanya sekedar angka di atas kertas saja, tetapi pada dasarnya ini Mbak Vina dan juga para perempuan-perempuan hebat lainnya, ini membuktikan bahwa semakin banyak kita perempuan yang sadar ya, yang sadar diri, sadar tempat, sadar situasi dan kondisi bahwa Indonesia ini, kita mungkin terlalu besar bicara tentang negara Indonesia. Kota Palembang, Sumatera Selatan, di mana kita hidup di sini, ternyata banyak perempuan-perempuan yang sudah menyatakan diri bahwa penting sekali untuk terjun ke organisasi apapun itu. Nah, ini memang banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang lahir dari kepedulian sosial tadi, dari kepedulian ekonomi, dari kepedulian politik. Dan itu kami sangat bangga sekali. Kita perempuan bangga ya semuanya. Semakin hari semakin bertambah umur, ternyata perempuan-perempuan juga makin cerdas bahwa keberadaan mereka memang harus termanfaatkan dengan baik supaya ketermanfaat ini juga berimbas kepada orang-orang terdekat di
di mana perempuan itu hidup. Nah, ini kita mulai dari keluarga. Seperti Alpin Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, ini memang betul-betul sebuah wadah yang memang sangat positif untuk meramu berjamaah, karena kekuatan-kekuatan yang ada kalau perempuan 1, 2, 3 hanya hitungan jari dia bergerak itu tidak akan terasa manfaatnya. Tetapi pada saat komunitas ini ramai diikuti oleh perempuan-perempuan yang mau mengupgrade dirinya, semakin hari semakin mengupgrade dirinya, maka insya Allah ketermanfaatan keberadaan perempuan di situ akan dirasakan oleh seluruh situasi dan kondisi di mana perempuan itu ada. Itu kita pengen seperti itu, Alpin hadir. Tapi bagaimana sih Bu cara membangun kepercayaan diri perempuan untuk berani bersuara ataupun mengambil keputusan? Latihan mungkin ya, karena tidak ada kita langsung berorganisasi itu langsung bisa semuanya, itu memang nggak ada. Tapi kesadaran diri untuk melatih, untuk terus menimba ilmu, untuk terus mengupgrade diri, itu yang penting ya. Itu yang kita rasakan ini mungkin teman-teman lain ada jawaban yang berbeda, tapi yang kita rasakan kita mulai 2014 ya, Alpin di Palembang di Sumatera Selatan 2017 ya. 2020, tapi secara Indonesia 2017 Alpin hadir. Kalau misalnya menurut Ibu Eni, perbedaan tantangan perempuan ketika memimpin organisasi yang kita bedakan sejak dulu sama sekarang itu perbedaannya apa Bu yang paling signifikan? Kalau dulu ya mungkin terlalu kaku ya kalau zaman dulu ya, kalau organisasi, karena memang zaman dulu perempuan itu masih dianggap melewati kodratnya sebagai ibu rumah tangga dulu yang dianggap kebanyakan seperti Iya. itu ya. sebagai perempuan yang bisa apa sih? Tiga ur. Apa itu? Dapur, sumur, kasur. Iya, tapi sekarang tidak begitu. Jadi Iya. perempuan sekarang memang sudah apa kata Mbak Dina tadi, upgrade ya. Memang banyak sekali perempuan sekarang yang sudah bisa memimpin dengan mindset mereka yang lebih maju ke depan gitu berpikirnya. Kemudian dengan menimba ilmu lagi, banyak sekali sekarang termasuk di Alpin kita berusaha untuk menjadikan Alpin ini wadah perempuan-perempuan yang hebat dari segi pendidikan, dari segi pemikiran, kemudian empati dari kepengurusan itu sendiri. Jadi sehingga perempuan-perempuan yang khususnya di Alpin sebagai wadah kami berkiprah bermanfaat untuk masyarakat itu lebih bermakna lagi. Gitu. Berarti kalau untuk khususnya perempuan sekarang apalagi di Alpin ini sudah mendukung kesetaraan gender Bu ya? Sangat. Sangat ya. Tidak lagi di sumur, kasur dan dapur. Oh, ur lainnya malah ya. Urusan yang Ur jadi urusan lainnya ya. Tapi yang pasti memang sekarang organisasi perempuan sudah mengikis ya, artinya tidak seperti dulu lagi lah, karena manfaat perempuan yang berorganisasi itu banyak sekali. Selain dalam bidang kiprah dan bidang sosial, bisa juga perempuan itu lebih luas dalam berpikir mengenai ekonomi. Karena banyak sekali sekarang UMKM itu yang pegang, yang handle itu perempuan sekarang ini. Mungkin 100%, 80% perempuan kali ya, ini orang UMKM semua nih. Itu perempuan semua. Jadi perempuan yang memang suka berorganisasi, sering berorganisasi, insya Allah mereka lebih mindsetnya lebih terbuka, lebih bermanfaat lagi. Baik Ibu. Kalau menurut Ibu Rahmi, seberapa penting sih Bu kebijakan internal organisasi dalam mendukung kesetaraan gender ini? Itu amat sangat penting gitu ya. Jadi dengan adanya kebijakan seperti itu, ini memberikan ruang, memberikan peluang bagi perempuan, memberikan tempat bagi perempuan untuk lebih mengekspresikan warna-warni yang dia miliki. Kalau kami pribadi aktif di bidang organisasi itu dalam rangka, kalau pertama itu untuk bersosialisasi gitu dengan semua elemen yang ada di dalam organisasi. Apalagi dalam organisasi itu kan banyak program, banyak divisi, itu otomatis orang-orangnya berbeda-beda gitu ya. Nah di situ kita bertemu banyak orang ini akan memberikan banyak wawasan bagi kita. Kemudian yang kedua, di situ organisasi itu tempat bagi kita untuk memberikan apa yang kita punya. Kalau selama ini kan kalau kita di rumah aja sepertinya kita punya ilmu, kita punya banyak kemampuan, pendam.
gitu ya, tidak bisa mengekspresikan, tapi lewat organisasi itu salah satunya gitu Iya. ya, kita bisa menyalurkan semua apa yang kita punya, apalagi ini organisasi perempuan. Iya. Kalau saya memandangnya organisasi perempuan itu lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif gitu, apalagi emak-emak gitu. Dia lebih kreatif dengan programnya segala macam gitu ya. Walau kadang dia buat pekerjaan, buat program itu melebihi divisi yang dia ini gitu ya, yang dia ada gitu ya. Kadang-kadang ketika dia mengekspresikan program itu dalam sebuah acara misalnya, kayak kemarin Alpin gitu ya, Hari Ibu. Tapi di situ dia di Hari Ibu itu 3 hari tuh, Mi. ada lomba mewarnai gitu ya, mencakup itu kan, ada peran anak-anaknya gitu kan, ada lomba qasidah gitu ya, Lomba senam tabola bale gitu ya. ada senam Jadi- tabola bale. Jadi di situ masya Allah gitu ya. Ada parenting juga, Sekalian itu ada parenting seminar gitu ya. parenting. ya. Jadi dalam waktu 3 hari itu nyelip berbagai macam acara. Inilah kekreatifan emak-emak di dalam organisasi gitu. Tapi memang seperti itu Umi kodratnya yang Iya, secara psikologi perempuan itu bisa melakukan 2-3 3 sampai 5 pekerjaan dalam satu waktu. Bisa dibilang multitasking, Bu, ya. Iya. Mohon maaf nih para bapak-bapak ya. Ini bukan underestimate ya. Tapi memang betul. Enggak, Tapi memang Iya, iya. perempuan lebih ini. Dan juga dengan adanya organisasi ini, para perempuan ataupun wanita ini kan bisa saling bertukar pikiran, Bu ya, memberikan ide-ide kreatif yang kayak kata Ibu tadi. Walaupun bukan di divisinya nih, idenya ada aja, Ada aja gitu. out of the box kalau kata anak sekarang. Keluar the dari box. kebiasaan. Iya. Betul, betul. Tapi kalau untuk Alpin sekarang ada nggak, Bu, regenerasi kepemimpinan perempuan ini di Alpin sudah berjalan dengan baik? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Alhamdulillah kita di Alpin memang tidak semuanya apa kata anak sekarang tuwir ya. Tapi Kita jelita Iya, ya, iya. selang 50 tahun. jadi kita ada, jadi kita melibatkan anak-anak muda juga, tapi memang peran mereka belum terlalu signifikan lah ya, karena masih remaja. Tapi kita ada sekitar 7 orang anak-anak perempuan juga remaja, mereka kita libatkan untuk mengcover kita nantinya. Walaupun mereka saat ini hanya bermain di kayak konten-konten aja. Iya, mereka anak-anak muda medsos, tapi untuk ke depan insya Allah mereka yang menggantikan kita nantinya. Dan tentunya menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya, Bu Betul, ya. Betul. Oke. Regenerasi itu penting Mbak Vina. Jadi kami otomatis pasti menyediakan ataupun menggrab perempuan-perempuan muda ya. Dimulai dari anak-anak kita dulu. Ya. Itu kita ajak di berbagai kegiatan, di berbagai event. Itu secara tidak langsung melatih leadership mereka. Dan kita berharap dari beberapa event, dari beberapa pertemuan, itu mereka juga terinspirasi, termotivasi untuk ngikuti jejak emak-emaknya. Betul sekali. Ikuti kesehariannya dulu, Bu ya. Jadi kita ujung-ujungnya libatkan. jadi cinta sama organisasi ini. Karena anak-anak tidak bisa dipaksakan, Benar. karena beda ininya, Iya. situasinya yang sekarang. Iya. Tapi Mbak En, Beda kita kan zaman. memang kalau di Alpin kita lintas usia, lintas Betul. profesi, ya, lintas semuanya. Jadi apa yang nggak ada di luar ada semua di Alpin. Oh gitu ya. Gado-gado ya. Iya, ya. Kanan gado-gado. Ya, tapi tetap tagline-nya menjadi perempuan hebat, tangguh dan Islam. Oke, Itu tagline-nya. baik. Tapi untuk sekarang masih ada nggak sih, Bu, stigma terhadap perempuan yang aktif berorganisasi atau memegang jabatan yang strategis? Stigma apa nih? Negatif, Iya, benar. Negatif ya. Iya. Kak, gimana nih? Oh, boleh. Kalau sekarang kayaknya sih sudah mulai terkikis ya, karena di dunia nyata banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang awalnya di organisasi, kemudian mereka bisa menjadi orang besar, Iya. menteri banyak, Iya, betul. direktur-direktur perempuan. perempuan banyak. Jadi yang tadinya hanya perempuan kata Mbak Dina tiga Ur. itu bisa terhapuskan. Iya. Dengan melihat kondisi perempuan sekarang memang sudah tidak bisa seperti dulu di bawah gendernya laki-laki Iya. lah istilahnya. Setara ya. Setara, sekarang mau setara karena banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang lebih berhasil. Bukan kita mengecilkan laki-laki, tidak boleh ya, tapi bisa
bisa lebih tinggi dari laki-laki perempuan saat ini. Bisa Mungkin eksis itu. lebih dari Lebih. laki-laki. Iya, ya. balik lagi kesetaraan gender tadi Bu Iya, ya. tapi tetap saja Vin dan juga ini mengingatkan saya pribadi loh Umi ya. Mengingatkan kita semua para perempuan bahwa meskipun kita katanya kesetaraan gender tetap kodrat kita sebagai perempuan itu lebih utama. Iya, apalagi dalam ya. Islam Bu ya. Betul. Keluarga Baik. itu utama. Betul. Kalau menurut Dewan Pakar PW Alpin Sumatera Selatan ini, menurut Ibu peran edukasi gender sejak dini berpengaruh sejauh apa terhadap partisipasi perempuan di organisasi? Oh, amat sangat berpengaruh gitu ya. Makanya kita di Alpin ini tadi sudah memberikan peran, memberikan ruang waktu bagi Teman-teman keterlibatan perempuan, gitu ya, perempuan, ya. keterlibatan agar mereka berperan aktif gitu Iya. ya di dalam sebuah organisasi gitu ya. Apalagi untuk perempuan tadi sudah mengkader diawali dari mengkader anak-anak agar lebih paham gitu ya, walaupun beda zamannya gitu ya. Untuk sementara mungkin mereka banyak diterlibatkan di dalam media sosial gitu ya. Ketika dalam kegiatan mungkin tukang foto gitu. Tapi secara nggak langsung itu sudah memberikan pembelajaran bagi Iya, mereka mereka agar sudah terlibat juga, Bu, ya. bisa berperan nantinya gitu ya. Ibarat kata itu latihan. Nah, tadi kan susah kita kalau nak latihan tampil di depan umum dan seterusnya. Sebenarnya disitulah tempatnya gitu ya. Di dalam organisasi ini juga menjadi tempat kita Ditempa, melatih diri, iya. menempah Kawah. diri supaya Kawah kita cendera di tangguh muka. gitu ya, aktif di dalam berkomunikasi gitu ya, kemudian tampil, kemudian bertanggung jawab ketika diberikan amanah dan seterusnya. Oke, kalau berbicara mengenai anak muda ataupun perempuan muda di generasi organisasi Alpin ini, kalau menurut Ibu Dina, tantangan apa yang sering dihadapi oleh anak-anak muda ataupun perempuan muda ini ketika mulai aktif berorganisasi? Tantangannya dari kita dulu nih ya para jelita ya. Iya. Pada saat mengajak generasi muda yang usia belasan 20-30-an itu tantangannya memang berat ya. Iya, harus Karena dibujuk, bilang. iya harus dibujuk dan Harus memang pengertian. diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mengajak mereka. Mungkin di awal mereka agak jenuh. Ngapain ikut ibu-ibu gitu ya? Oh ini kegiatannya seperti ini, tidak fun. Iya. Menurut mereka tidak fun ikut ibu-ibu. Tapi kita create semua kegiatan-kegiatan yang Alpin lakukan itu supaya bisa juga diterima oleh para generasi muda saat ini. Salah satunya kemarin kita mengadakan pelatihan tentang digital marketing ya. Oh iya. Content creator. Pembuatan konten kreator ya, dan juga pelatihan yang disenangi sama anak Anak muda. Mungkin nanti dari pembelian tempat pelatihannya ya, tema-tema yang kita bawakan, tema-tema yang kita sajikan, dan si pemberi tema itu sendiri itu bisa membuat mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Itu tantangan utamanya adalah kita berpacu dengan ini ya, dengan gadget Iya. ya, dengan gadget dan juga hal-hal lainnya yang disukai sama anak-anak kita usia 20-30-an. Tapi ini akan tetap kita lakukan. Pokoknya tidak ada kata stop untuk mengajak para generasi muda bergabung bersama kita. Itu Vin. Mohon maaf Ibu, ini yang paling muda di Alpin ini umurnya berapa Bu? 21 kalau nggak 21 ya? salah. Iya, 21. Anak-anak kuliah Bu ya? betul, iya, masih kuliah. Iya, betul. berarti targetnya banget kalau untuk digital marketing, content Betul, creator, iya, media betul. sosial kayak gitu Bu ya. Jadi mereka nggak underestimate nih, jangan Alpin tuh dipikir cuma untuk Emak-emak gitu iya ya, ibu-ibu ya. aja. Padahal Gen Z juga sebenarnya bisa masuk ke Alpin. Kalau misalnya Ibu Eni, bagaimana sih Bu Alpin memastikan perempuan sekarang itu tetap bisa berkembang meski memiliki peran ganda di keluarga ataupun di masyarakat? Ya kalau menurut saya sih perempuan itu memang kodratnya kan memang ganda ya sebagai ibu rumah tangga, tapi di lain itu kita bisa dengan kemampuan yang ada itu bisa dengan mindset atau pemikiran yang lebih, kita bisa lebih menjadi ruang ya untuk kita bergerak lagi nanti itu. Oh. Jadi seperti tadi kayak Mbak Dina bilang anak-anak
ya kita pernah mengadakan gathering ya. Gathering itu di bulan tahun lalu, itu kita banyak anak-anak muda yang kita libatkan. Jadi mereka sedikit, oh mak-mak, apa kata Mbak tadi, mak-mak bukan mak-mak aja gitu ya kerjaannya, tapi memang dengan kita libatkan gathering dengan game-game itu mereka lebih terpacu. Oh sebenarnya mak-mak kita nih bukan yang jadul gitu Iya, kan, gaul loh. gaul gitu kan. Jadi itu sedikit kita bisa mengajak anak-anak ke depannya itu. Jadi ya salah satu tugas kita perempuan yang ganda tadi, meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, tapi kita dengan cara pemikiran kita ke depan untuk bisa melibatkan diri kita lah ya Mengaktualisasikan diri kita dalam gitu ya. organisasi masyarakat itu sangat besar sekali ininya. Kemampuan atau kan ruang lingkupnya itu banyak besar sekali. Baik. Sedikit tambahan Bu En. Kita terus menerus dan tidak akan pernah berhenti untuk menanamkan nilai, nilai bahwa seseorang yang bermanfaat itu akan lebih baik, lebih baik, lebih bagus dan lebih glowing di tengah masyarakat. Glowing ya. Betul. Jadi nilai seperti itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi pada saat nilai tadi sudah tertanam, oh iya, menjadi manusia yang bermanfaat itu sangat terhormat dan juga sangat dibutuhkan untuk di zaman saat ini begitu. Jadi jangan menjadi manusia kebanyakan. Jadilah manusia yang unik dan banyak bermanfaat apa yang ada di dalam diri kita untuk masyarakat. Nah, nilai inilah yang terus akan kita tularkan. Iya. Virus-virus Jangan sampai kebaikan mereka seperti ini. mengikuti zaman ya. Iya. Jadi semakin mereka hanya mengikuti zaman mereka, ya hilang tadi Iya. nilai-nilai yang harus kita berikan kepada anak-anak. kita Dimulai dari tanamkan. situ saja dulu. Dimulai dari hal kecil dulu Bu ya. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Betul. Dipakarnya Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Baik, Ibu, ini kita sudah ada penelpon dari salah satu pendengar Pro 1 dari Palembang, kita angkat terlebih dahulu. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ahmad Irwan, Bandung Timur. Ini siapa baru ya? Hari ini Mbak Alvina Bapak. Mbak ya baru kedengar mengudara. Kan? Iya Pak. Baik, Ya, Bapak. sebelum menyampaikan masalah kan sedikit lah berikan masukan. Yang namanya seorang tanya kan harus profesional. Seperti tadi saya sebut tadi pagi tadi. Sampai menunggu saya hampir seperempat jam tidak siapa-siapa, terus ada narasumber yang ditanya. Jangan seperti itu, seharusnya sapa dulu pendengar. Pendengar itu kan cuma bukan apapun juga. Sampai putus aja saya nggak apa-apa. Nah sekarang begini. Iya, baik Bapak. Ulang lebih 5 menit lah. Masalah pembinaan antara barusan yang saya tangkap. Bagaimana supaya para pemuda-pemuda itu dibina supaya tidak terlibat hal-hal yang tidak diharapkan. Karena pemuda itu kan sebagai harapan bangsa ya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Mengganti kita mengganti generasi penerus di sini. Kalau saya gini Bu, di bawah studi banding kan, saya kebetulan di sini sebagai ketua RW di sini kan. Bagaimana cara membina para pemuda supaya jangan diarahkan karena hobinya olahraga, diarahkan kepada olahraga. Betul. Makanya Iya. di sini diusahakan lapangan bola voli ada, tenis meja juga, bahkan lapangan untuk membina para pemuda-pemudi supaya jangan terlibat dalam hal-hal yang seperti hanya terlibat narkoba itu. Alhamdulillah. Nah, ketika diusahakan seminggu 2 kali kita melakukan pengajian, kalau kan muslim kebetulan 100% muslim semuanya. Ya udah pengajian kita arahkan, alhamdulillah. Jadi seolah-olah terjadi tersalurkan. Nah, bagaimana dibina oleh ibu seperti itu kan? Jadi saya kira narkoba itu kan sesalnya kan para remaja itu kan seolah sangat prihatin kalau sudah ada para remaja terlibat narkoba, putus segala harapan para pemuda. Itu mungkin yang saya sampaikan mesti dibanding aja Bu ya. Nah, Iya. Baik, terima kasih Benar. Bapak. Ya, ini dengan ada sebuah paten begini ya. Naik kuda ke kota Langsa, berikan di kota Kuba, pemuda harapan bangsa, jauhkan dari narkoba. Ya, Baik. Iya betul. Terima Iya, Pak. kasih Bapak. Boleh mungkin pertanyaan, silakan langsung dijawab. Saya sebetulnya ini sudah di dalam benak ya, sudah jadi satu program kita nanti ke depannya. Karena ini pernah saya dalam organisasi yang lain tapi ya. Bu En, sapa dulu dong. Pak Ahmad. Oh iya, siapa namanya? Iya. Ahmad. Dari mana tadi? Iya, dari Bandung. Dari Bandung, Pak Ahmad, Masya Waduh, Allah, saya nggak bisa baca jauh Bandung ya. ini Bapak bahasa Sunda. Tapi yang pasti terima kasih Bapak sudah aktif ngikutin dialog kami berlima di sini. Baik, mengenai narkoba dan sejenisnya Pak, itu memang sudah menjadi progres kita ke depannya. Karena berapa tahun yang lalu saya pernah mengadakan seminar narkoba dan aborsi.
untuk anak-anak SMP dan SMA. Itu luar biasa dampaknya. Jadi insya Allah nanti ke depan program ini akan saya bangun lagi, saya akan laksanakan lagi di Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, karena memang kerusakan itu, jadi dari narkoba, kemudian gadget, aborsi itu setali tiga uang lah. Kena yang satu ini pasti ini kena juga, kena yang ini pasti kena juga. Jadi memang ini insya Allah ke depan dengan bahu-membahu Alpin. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan kembali apa yang sudah menjadi program kami. Insya Allah nanti kita ke depan akan melaksanakan seminar paling tidak aborsi dan narkoba harus memang ditanamkan ke anak-anak sejak dini, bahwa itu sangat-sangat suatu dosa besar yang tidak mungkin ada tolerirnya. Tidak hanya membahayakan diri pribadi, tapi Ya, membahayakan keluarga bangsa ini. Betul. Bangsa ini. Pak Rahmat, terima kasih sudah mengingatkan, Masya Allah. Iya betul, terima ya. kasih banyak Pak Rahmat. Iya. Iya. Baik, Ibu, ini kita langsung ke kanal YouTube aja Bu ya, sudah banyak yang bertanya. Ini ada salah satu mungkin ini anggota Erna Ningsi, katanya Alpin is the best pokoknya. Oh, Masya Allah. Selamat pagi Mami Ningsi. Kita manggilnya Mami loh. Oh, Mami ya. Mami itu sebenarnya bukan Mami. Macan. Ada singkatannya lagi. Ada singkatan Mak Milita. Mak Milita. Oh, Iya. banyak ya, dari Jelita, Iya. Milita. Terima Catat kasih. gitu ya. Iya. Sehat Baik. selalu ya Mi Ningsi. Baik, ini ada satu pertanyaan dari kanal YouTube kita dari Titi Amalia. Bener nggak Bu, perempuan lebih emosional dalam mengambil keputusan? Boleh, siapa yang mau jawab ini? Umi, dulu pakarnya nih. Itu tergantung kondisi. Kadang-kadang memang kalau ngelihat dalam sebuah rumah tangga misalnya, memang kalau kadang-kadang perempuan itu di saat mengambil keputusan itu tidak berpikir panjang misalnya. Nah, dia langsung kondisi misalnya lagi emosional, akhirnya dia membuat keputusan. Nah, keputusan itu kan kalau dibuat lagi dalam kondisi emosional, akhirnya keputusan itu tidak terlalu mendasar gitu ya. Tidak objektif. Akhirnya akan terjadi penyesalan. Tapi tidak semua perempuan itu kalau ngambil keputusan itu emosional gitu ya. Kadang-kadang dia bijak juga gitu ya. Tidak hanya mengikutkan emosional dia. Logis gitu. juga ya, Mi. Iya. Iya, Jadi logis kalau juga. menurut saya Mi tambah sedikit, pengambilan keputusan seorang perempuan atau pemimpin itu berdasarkan dari biasanya pengalaman ya. Pengalaman mereka berinteraksi dalam satu organisasi ataupun dengan katakanlah literasi lain, mungkin dia tidak semuanya yang berpikir bahwa emosi perempuan mengambil keputusan emosi itu kayaknya tidak semuanya gitu, karena berdasarkan tadi pengalaman, kemudian literasi dia sendiri, Pendidikan dia. iya ya. itu bisa kayaknya Jadikan backgroundnya. iya, jadi latar belakangnya bisa membuat bahwa keputusan yang diambil itu sebetulnya sudah bagus gitu. Jawaban ini juga sekaligus statement ataupun pernyataan Bu ya. Kalau sekarang kan biasanya kita dengar tuh kalau laki-laki pasti pakai logis, sedangkan perempuan itu lebih ke perasaan atau emosional. Sebenarnya juga nggak seperti itu Bu ya. Ada juga kita juga pakai logis sometimes loh wanita. Betul. Kan, Gak cuma laki-laki. betul. Kan tadi berdasarkan pengalaman, pendidikan dia, literasi yang dia dapat dari lingkungan atau organisasi yang lain, ya insya Allah pemikiran dia bisa. Tidak hanya emosi. Baik, Karena Ibu. emosi memang kodrat seorang perempuan ya, Iya. yang hatinya lemah lembut. Dan suka marah-marah. Lemah lembut tapi tidak lemah lunglai. Iya. Baik Ibu, ini kita angkat Iya. penelpon lagi dari Persatu dari Palembang. Persatu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pro satu. Ada yang malu-malu yang ikut? Persatu, selamat pagi. Ini kayaknya terputus Ibu. Kita langsung ke kanal YouTube lagi Bu ya. Boleh. Ini ada pertanyaan lagi dari Ejoker 2406, katanya langkah apa yang dilakukan agar perempuan tetap berorganisasi tanpa mengabaikan peran di keluarga? Langkah apa yang dilakukan? Agar perempuan tetap berorganisasi tanpa mengabaikan peran di keluarga. Tetaplah pintar untuk melakukan skala prioritas. Itu saja. Ya, berarti Iya. harus mendahulukan. Jadi skala prioritas saat Iya. itu. Kalau memang sangat urgent yang keluarga, maka dahulukanlah itu. Dan ini kan bisa fleksibel ya Umi ya. Iya, iya. Nah, balik-balik lagi sejauh Manajemen mana waktu. manajemen waktu ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan ya dan juga mindset seseorang. Mhm. Dan biasanya kan mohon maaf Ibu, kalau misalnya
perempuan di suatu keluarga itu biasanya suaminya mungkin ada menentang istrinya mau masuk organisasi ataupun mau mengikuti kegiatan apa. Itu kira-kira menyikapinya bagaimana, Bu ya? Ya, sekarang tergantung nih ya. Karena tidak semua perempuan itu berorganisasi sebetulnya. Dari 1.000 perempuan yang ada, itu mungkin 2% kali yang berorganisasi, jadi tidak semuanya ya. Jadi katakanlah ini perempuan-perempuan yang berorganisasi itu sebenarnya perempuan yang berani out of box tadi, keluar dari zona dia sebetulnya. Zona nyamannya ya. Iya, jadi tapi yang pasti perempuan berorganisasi biasanya latar belakang dari dia kecil dulu. Ya. Dari kecil latar belakang dia dari sekolah tingkat ya otomatis itu masih ada di jiwanya. Tapi ini pengalaman pribadi saya, sewaktu saya anak-anak kecil saya tidak berorganisasi. Tapi setelah anak-anak sudah mandiri, sudah besar-besar, ini timbul lagi. Ya, alhamdulillah suami pada saat ini mendukung karena memang dalam ranahnya Alpin itu sendiri ya sangat bermanfaat sih untuk masyarakat. Jadi lanjut silakan. Dan yang terpenting juga Bu En dan juga teman-teman, pada saat mungkin mengapa suami tidak mengizinkan ataupun tanda kutip ya sang istri tidak boleh mengaktualisasikan dirinya, mungkin salahnya juga Jejak rekamnya kali ya. jejak rekam sang istri mungkin kegiatan yang dia lakukan tidak bermanfaat, banyak yang anfaedah begitu. Nah makanya kita perempuan, mari kita buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai positif dan sekali lagi bermanfaat untuk keluarga dan juga sekitar kita. Ukurannya seperti apa? Ya kita bisa mengukur sendirilah ya. Bagaimana ketermanfaatan kita itu, bagaimana efek baiknya kita berorganisasi itu terhadap diri kita dan kepada keluarga kita. Hanya kita yang bisa mengukurnya teman-teman. Jadi tetap saja berikan yang terbaik, komunikasi yang positif, komunikasi yang intens dengan pasangan dan masukkan info-info positif bahwa saya berorganisasi ada tujuan, Bukan menghabiskan uang. Menghabiskan Malah uang, kalau di menghabiskan Alpin waktu. bukan ngabisin uang ya, kita bagaimana bisa mendapatkan uang dari kegiatan yang kita lakukan melalui UMKM. Jadi hal-hal positif itulah yang harus kita komunikasikan dengan pasangan kita teman-teman. Ini sekali lagi tidak mengajari, tetapi ini mengingatkan saya di pribadi dan juga semuanya. Tambahan sedikit, mungkin kalau suami tidak mengizinkan itu karena suatu kekhawatiran. Dan bentuk tanda cinta. Nah, iya. Dia cemburu dia. gitu ya, khawatir Iya. dia. Nah kita tidak bisa membagi waktu dengan tugas di rumah, dengan di luar, kaget di rumah terbengkalai, anak terbengkalai, keluarga katakanlah, tapi kita lebih banyak kegiatan di luar. Tapi setelah kalau itu tidak kita lakukan, kita pahamkan bahwa apa yang kita lakukan di luar, bersosialisasi di masyarakat itu dalam rangka untuk memberikan kebermanfaatan, bukan yang tadi gitu ya, keluyuran ndak keruan seperti orang sekarang kan menghabiskan waktu, menghabiskan uang suami gitu ya, tapi tidak itu. Ya kita gini Mbak, di kata Umi mengenai menghabiskan waktu dan bukan suami, bukan menghabiskan suami. Menghabiskan suami. Itu gak konotasinya negatif, Bu ya? Jadi kita di Alpin itu banyak sekali program-program yang keceplosan tadi. Program-program yang memang semuanya untuk masyarakat. Seperti PAUD kita konsisten mendatangi PAUD-PAUD yang wajib kita datangi. Kemudian kita mendatangin posyandu. Di sosial lain kita misalnya ada musibah-musibah kita. Jadi suami kita libatkan juga nih. Kita pelaporan secara tidak langsung sambil ngobrol. Ini kerja kita nih dan foto-foto kita juga ada gitu kan di Jejak digital itu indah loh sayang. Makanya suami, wah ini istriku malah ikut bangga gitu kan. Berarti istriku bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi insya Allah alhamdulillah nih yang kita di Alpin kayaknya belum ada teguran ya. SK masih jalan untuk aktif di Alpin itu. Iya. Jadi untuk para perempuan hebat lainnya yang saat ini tengah mendengarkan kita ya, se-Indonesia Raya. Waduh. Pak Ahmad istrinya juga boleh deh kalau di Bandung ada Alpin. Ada Alpin ya. Alpin di Bandung Alpin sudah ada di 33 provinsi loh, Pin. Ya. Luar biasa Ada di ya. 3 provinsi, sementara untuk di Sumatera Selatan sudah ada di 5 kabupaten ya. Kecamatan kita lagi ramah Jadi lagi. giat-giat cantik kita ini ya, giat-giat manis kita ini akan terus kita gaungkan dan juga insya Allah kita istiqomah ya, walaupun dengan semua keterbatasan kita
semua kita pasti ada keterbatasan dan ada Betul, kekurangan. Tapi selagi ini Berkolaborasi. nah bicara tentang kolaborasi, Alpin tidak sendiri berjalan, Vin. Jadi Alpin juga menggrab, menggait pihak-pihak kedua, ketiga lainnya yang mau berkolaborasi bersama kami untuk satu tujuan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, Ibu. Ini mungkin kita ke pertanyaan terakhir di kanal YouTube kita. Ada dari The Cap J2R, katanya apa keunikan gaya kepemimpinan perempuan yang justru menjadi kekuatan dalam organisasi Alpin? Silakan Ibu. Keterlibatan emosi tadi loh. Iya, jadi kita di dalam organisasi perempuan ya, kita emosi itu memang, tapi bagi saya kedua ya, setelah program kemudian emosi kita, karena di situ kita bisa lebih menggerakkan suatu event ataupun kegiatan atau program itu lebih mengena dengan melalui perasaan tadi. Jadi perempuan tadi maksudnya pertanyaan tadi Mbak? Keunikan gaya Keunikan, kepemimpinan gaya perempuan. kepemimpinan. Tadi karena perempuan itu dengan perasaannya yang tinggi tapi semuanya berjalan gitu. Perempuan empatinya bisa lebih cepet nyambernya gitu kan daripada laki-laki. Laki-laki masih mikir dulu dengan logika dia. Iya, Gini nggak, iya. gini nggak. Kalau perempuan enggak, mereka sakit, tolong. Iya. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Jadi Laki-laki 2 kali 2 4. Kalau perempuan 2 kali 2 bisa 8 tidak terhingga. Iya. Gercep, Bu, ya. Gercep. Makanya itu bedanya perempuan dengan katakanlah laki-laki. Iya. Tapi mereka lebih hebat kok. Bener. Laki-laki di samping Vina ketawa-ketawa itu Benar, ya. ini kayak tersudutkan ini. Ada lebih hebat, laki-laki lebih hebat itu lebih karena beliau laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan ya. Tapi itu tadi dengan perasaan ataupun keunikan perempuan dalam memimpin suatu organisasi itu lebih peka gitu loh. Kalau soal intelijensia itu rata-rata ya laki-laki perempuan sama. Mengenai logika laki-laki ada, perempuan sedikit tapi ditambah dengan perasaan itu lebih cepat. Lebih cepat sasarannya gitu loh. Jadi kalau soal marah-marah, laki-laki mungkin lebih diam marah-marah, tapi kalau perempuan marah-marah lebih terbuka. Iya. Oh ini nggak boleh, tapi laki-laki Lebih memendam kalau gitu iya, ya. jadi organisasi perempuan itu sebenarnya lebih unik, lebih enak lah ya, lebih terbuka, elegan, terbuka. iya. Tapi kalau di Alpin ini kan organisasi, let's say kita bisa bilang ini organisasi perempuan. Tapi ada nggak sih Bu keterlibatan laki-laki saja di sana? Pendapat Behind the scene atau- aja, behind Oh the scene. ada Bu ya. Iya, behind the scene. Suami saya terlibat. Oh, Apapun Kita gimana para Pak? suami kita terlibat. terlibat loh. semua. Kalau nggak Bagian terlibat antar mereka beliau betul ini suami dari dan pakar itu pembina kita juga. Oh. Iya. Ini pengurus Alpin kalau suaminya tidak terlibat nggak mungkin ada di sini. benar-benar. Iya, jadi semua mensupport karena beliau tahu Apa yang kita kiprah Alpin kerjakan, ya insya Allah tetap di sini semua. Jadi pokoknya semua rasa yang ada itu di-manage dengan baik oleh para perempuan hebat di Alpin. Betul. Berarti mostly ini perempuan ya. Baik, Ibu ini ada penelpon lagi dari pendengar kita, langsung aja kita angkat. Pro 1, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa di Suaranya mana? lembut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muli. Ibu Uli? Ibu Oli di mana? Anak di Prabu Muli. Oh, Prabu Muli. Oma Ana. Selamat siang Prabu Muli. Oma Ana silakan. Terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Waduh enak banget ya dari tadi ngobrolnya gitu. Makasih. Tambah enak ada ibu dari Prabu Muli nih. Iya, Oma Uli ya? Oma Uli. Oma Ana. Oma Ana. Iya. Oma Ana. Iya, iya, siap. Perempuan adalah perempuan yang hebat ya. Siap. Hebat semua perempuan-perempuan. Nah, mau bertanya dulu ibu-ibu perempuan-perempuan. Siap Oma. Iya. Sebenarnya tujuan perempuan itu mengikuti organisasi itu apa gitu tujuannya? Apakah siap. hanya sekedar untuk bergabung saja, hanya sekedar untuk mendapatkan teman saja, apa Betul. hanya untuk mengobrol saja, Betul. apa hanya untuk memberikan pengetahuan seperti itu? Maksud saya itu apa tujuannya ibu-ibu? Siap. Siap jawab Oma. Mungkin Umi dulu nih sebagai Iya. pakar kita, Umi dulu kita minta. Baik, terima kasih Oma Ana, sehat selalu Oma. Iya, kalau di Alpin ini Bu, maaf ya kita tidak
tidak membedakan dengan dalam tanda kutip organisasi lain gitu ya. Kami banyak berkecimpung di organisasi-organisasi gitu ya. Tapi di Alpin ini saya dari awal sudah menitik beratkan Alpin jangan sekedar organisasi atas nama Alpin simbolis saja gitu ya. Di atas kertas Alpin gitu ya, tapi tidak ada program real yang menyentuh masyarakat gitu ya. Tidak ada program yang harus dipertanggungjawabkan. Ini Alpin punya salah satu aja saya sebutkan, ini punya ada program ketahanan keluarga. Nah di dalam ketahanan keluarga ini gitu ya, dia sudah merealisasikannya dengan program pelatihan katakanlah parenting gitu ya, kemudian memberikan edukasi dengan anak-anak TK dan seterusnya gitu ya. Ini adalah satu program yang baik, bukan hanya program di atas kertas saja punya program, tapi memang itu ada tujuan gitu ya, ada tujuan kenapa kita buat program ini, karena tadi yang ditanyakan ada Bapak Ahmad tadi, kebobrokan yang ada di tengah masyarakat itu sebenarnya berangkat dari keluarga gitu ya. Maka kita buat ada program ketahanan keluarga biar semua keluarga Indonesia ini mampu bertahan ketika di dalam ujian, kemudian segala macam bentuk yang permasalahan yang ada di keluarga, baik itu ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah terselesaikan dalam keluarga, maka otomatis nanti akan berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang baik itu kan lahir dari keluarga yang baik. Nah, ini edukasi ini kami selalu memberikan kepada masyarakat lewat tadi gitu ya, lewat pelatihan, seminar, parenting dan seterusnya. Itu Bu, jadi bukan artinya semacam organisasi tidak ada tujuan gitu ya. Walaupun ada sih organisasi yang kata Ibu tadi gambar cuman ngobrol, habis oleh arisan, selesai ngoncang pulang Kumpul-kumpul gitu aja, ya. makan-makan. Enggak gitu begitu. ya. Ya. Tapi Alpin kita enggak begitu, tidak ya. seperti itu Ya, Bu. betul. Jadi tambahan sedikit dari ini, mungkin nanti Mbak Dina juga tambahkan. Kalau di Alpin sendiri saya lebih menekankan itu tujuan akhir kita itu surga. Mendapat reward dari Allah. Jadi apapun kalau kita sudah bermindset, sudah berpunya tujuan untuk hari akhir, apapun yang kita keluarkan, insya Allah nanti ada rewardnya di belakang itu. Jadi lebih bukan sekedar apa tadi kata ya Bunda Oma berhappy ria, itu hanya bagi kami hanya itu pemanis, tapi tujuan kita akhir reward dari Allah. Karena kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini itu ada manfaatnya, karena manusia yang doif, lemah ya, apa itu ria atau segala macam. Tapi kalau dengan kita kegiatan kita dengan nawa itu kita untuk hari akhir, insya Allah apapun yang kita lakukan Bernilai pahala. Gitu. Kita tambahan Mbak Dina? Ya, Oma Uli setuju sekali. Setiap kita pasti punya tujuan. Untuk Alpin Sumatera Selatan ini lebih kurang ada 60 orang. Yang jelas ada 60 tujuan di hati dan juga pikiran teman-teman kita. Tapi apapun itu yang menjadi tujuan dari 60 orang ini yang berbeda-beda, Alpin tetap punya satu tujuan. Bagaimana menumbuhkan, melahirkan, menciptakan, kalau menciptakan tidak, tapi menumbuhkan, melahirkan seorang perempuan yang hebat, tangguh dan juga islami dalam rangka untuk menuju satu tujuan adalah bangkit, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih bermartabat. Itu yang menjadi tujuan kami. Semua apa yang kita lakukan kalau diniatkan ini adalah ibadah, maka seperti kata Bu En dan juga Umi Rahmi tadi, maka reward yang kita harapkan, reward yang menjadi tujuan akhir kita adalah surganya. Amin ya rabbal alamin. Iya, Oma Uli bagaimana kira-kira? Nanti Iya. Oma Ana, Oma Ana nanti dari kita- Prabu Muli. Kalau Tante Ana itu lagu ya? Tante Enggak, Mbak Dina nanti Oma Ana nanti ikut di Kayaknya Alpin kita harus ke Muli Prabu ya. Muli Iya. Iya. Siap Kak ini Oma Ana kita Harus kesana. mensosialisasikan Alpin di Iya. Prabu Iya. Muli. Iya betul. Karena salah satu target kita ke depan dalam waktu dekat Prabu Muli dengan Lahat itu. Oh. Oma Ana bisa bergabung di situ. Iya, Oma Ana silakan bergabung. Iya. Untuk bertemu dengan Ibu Eni, Ibu Dina dan juga Ibu Rahmi tentunya Iya. nanti di Prabu Muli Bu ya. Siap. Baik. Ibu ini karena pukul waktu sudah menuju ke hampir 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir closing statement untuk masing-masing dari Ibu Eni, Ibu Dina dan juga Ibu Rahmi. Dan apa sih Bu harapan Ibu ke depan? Peran seperti apa yang ingin diperkuat dari perempuan dalam organisasi dan masyarakat? Boleh mulai dari
Begini. Ibu Eni dulu aja. Oh, boleh. Kalau saya sih sedikit closing ya, bahwa perempuan yang aktif berorganisasi itu bukan berarti meninggalkan kiprahnya, kewajibannya sebagai perempuan. Juga organisasi merupakan ladang dia untuk mengeluarkan potensi yang ada, kemudian lebih aktif bersosialisasi, menumbuhkan pribadi yang lebih matang dalam berorganisasi, dan juga bisa memberdayakan diri, bermanfaat bagi masyarakat melalui aliansi perempuan PUD Indonesia. Mungkin itu tujuan organisasi ataupun bermanfaat dari organisasi bagi saya. Silakan Umi. Kalau kami jadikanlah organisasi perempuan itu sebagai tempat kita untuk mengabdikan diri, belajar, kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat, melakukan amal kebaikan. Ingat, jangan salah niat, maka niatkanlah bahwa yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Agar semua apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, itu aja. Untuk semua jelita di luar sana, para perempuan hebat di luar sana, Masya Allah, tabarakallah, jangan berhenti dan juga jangan pernah berpikir kita ini adalah sosok yang biasa-biasa saja. Jadi berpikirlah bahwa kita ini adalah sosok yang luar biasa. Maka keluar biasaan itu akan menjadi sebuah manfaat yang besar untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu, bahkan untuk negaramu. Maka bangkitlah terus perempuan hebat, tangguh dan juga islami untuk satu tujuan bersama, bangkit, bergerak untuk Indonesia yang bermartabat. Takbir! Allahu Akbar. Luar biasa sekali loh. Terima kasih Ibu Dina, Ibu Eni, dan juga Ibu Rahmi. Dan pendengar, tak terasa dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan tema kiprah perempuan dalam organisasi telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Eni Gusita, Ibu Rahmi Rizal, dan Ibu Dina Tanjung atas pandangan serta inspirasi yang telah dibagikan. Semoga diskusi hari ini menambah pemahaman dan mendorong peran perempuan yang lebih setara dan inklusif di berbagai bidang. Amin. Baik, dan pendengar Pro 1 dari Palembang, kami ingatkan untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama di Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.